semuanya, jumpa lagi bersama Bu Vivin dalam mata pelajaran prakarya kelas 8. Ya, sudah lihat apa belum materi Bu Vivin yang sebelumnya? Ya, kali ini Bu Vivin masih membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Materinya adalah tentang pengolahan bahan limbah keras dan proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, mari kita belajar bersama. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengolahan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Dan dikarenakan juga karena sumber daya limbah keras dari masing-masing daerah tentunya berbeda-beda. Berikut ini adalah proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah. Artinya, seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua adalah pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Yang ketiga adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Yang keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Yang kelima adalah pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Dan yang terakhir adalah penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam cara ya, seperti dipotong, ditempah, dilem, digerinda, dan diamplas. Nah, materi selanjutnya adalah proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya kerajinan limbah keras yang ada di daerah kalian? Ya, masing-masing daerah pastinya berbeda. Nah, berikut ini adalah penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku tergantung kondisi wilayahnya. Yang pertama adalah daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia contohnya adalah cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Yang kedua adalah daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. Yang ketiga adalah daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. Dan yang terakhir adalah daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajinan bahan limbah keras organik. Ya, bahan limbah organik keras dapat menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah kerajinan limbah cangkang kerang. Cangkang kerang yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, dan miniatur bangunan. Yang kedua adalah kerajinan dari limbah sisi ikan. Limbah sisi ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Yang ketiga adalah kerajinan dari tulang ikan. Tulang ikan dapat digunakan sebagai kerajinan yang berbentuk hiasan dinding,
bunga, miniatur kendaraan, dan miniatur tokoh. Selanjutnya adalah kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Tempurung kelapa ini bisa dijadikan sebagai aksesoris sebagai kalung, figura, miniatur kendaraan, dan ukiran. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah keras anorganik. Contohnya adalah yang pertama, kerajinan dari limbah plastik. Limbah plastik ini dapat dimanfaatkan menjadi hiasan interior, vas, kap lampu, tas, maupun mainan anak-anak. Selanjutnya adalah produk kerajinan limbah pecahan keramik. Pecahan keramik ini bisa digunakan sebagai hiasan mozaik yang diaplikasikan pada beberapa benda seperti vas, hiasan dinding, ataupun guci keramik. Yang ketiga adalah kerajinan dari limbah pecahan kaca. Limbah pecahan kaca ini bisa dijadikan mozaik loh, yang bisa diaplikasikan pada vas dan bingkai foto. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh kerajinan bahan lunak, organik, dan anorganik. Nah, jika kerajinan sudah terbentuk, maka jangan lupa ya, kemasan produk kerajinan bahan limbah juga diperlukan. Secara umum, kemasan dimaksudkan sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, kemasan biasanya dibentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan akan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik.